Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Syekh Ali Ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Islam adalah agama yang mudah untuk para pemuda Islam. Dan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Dan telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, tatkala kita akan memulai salat, maka kita menghadirkan niat, kemudian mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan bersedekap, kemudian membaca ta'awud atau isti'adah, lalu kita membaca Al-Fatihah, lalu membaca surat. Setelah itu mengangkat kedua tangan untuk ruku', bertakbir untuk ruku', dengan meletakkan kedua tangan pada kedua lutut, membungkuk dan membaca zikir subhana rabbiyal azim 3 kali. Lalu bangkit dari ruku' dengan mengangkat kedua tangan, i'tidal, dengan meluruskan punggung hingga sampai kembali ke tempat persendiannya dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Lalu bertakbir untuk sujud dengan mendahulukan tangan sebelum lutut, dan ketika telah sampai di atas permukaan tanah maka menempelkan dahinya, kemudian hidungnya, kedua lutut, kedua tangan dan kedua ujung jari kakinya dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kemudian bangkit dari sujud ini dengan bertakbir, duduk dengan meletakkan kedua tangannya di atas paha atau lututnya dengan membaca rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Dan setelah duduk di antara dua sujud ini, sujud lagi yang kedua seperti yang pertama. Lalu setelah sujud yang kedua, bangkit dengan bertakbir, mengangkat kepalanya, lalu duduk dengan duduk ringan sebelum bangkit untuk berdiri di rakaat berikutnya. Nah, selesailah mengerjakan salat 1 rakaat. Nah, kita lanjutkan poin yang ke-12. Berkata al-muallif hafidhahullah, "Tsumma fi ar-rak'ati tsaniyati yukarriru ma fa'alahu fil ula." Kemudian pada rakaat yang kedua ia mengulangi apa yang dikerjakan pada rakaat yang pertama. Fa idza faragha minha, dan apabila telah selesai rakaat yang kedua ini, jadi sampai pada sujud yang kedua,
maka ketika bangkit dari sujud tersebut jalasa, duduk, basitan yadahul yusra ala rukbatihi, ia meletakkan tangan kanannya di atas lututnya, qabidan asabi'a kaffi yadihil yumna, dengan menggenggam jari jemari di telapak tangan kanannya, rafi'an al-asbu as-sabbabata, dengan menegakkan jari telunjuk, muharrikan laha, seraya menggerak-gerakkannya, qailan, dengan membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa hadha yusamma du'a tasyahhud was salat al-ibrahimiyah, dan bacaan ini disebut dengan doa tasyahud dan salawat yang dibaca Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya disebut dengan salawat al-ibrahimiyah, salawat al-ibrahimiyah. Nah, jadi ini adalah duduk tasyahud, ini adalah duduk tasyahud ya. Pada setiap 2 rakaat maka ada duduk tasyahud. Kalau salatnya 2 rakaat maka ini menjadi tasyahud akhir. Tapi kalau salatnya lebih dari 2 rakaat, 3 ataupun 4, maka ini tasyahud awal. Dan bacaan tasyahud awal maupun akhir itu sama, at-tahiyyatu lillah wassalawat wattayyibat dan seterusnya sampai salawat innaka Hamidum Majid. Tidak ada perbedaan. Meskipun di antara kita mungkin dulu pernah mendapatkan pelajaran kalau tasyahud awal maka cukup sampai syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, serta itu bangkit ke rakaat berikutnya. Yang benar doa tasyahud maupun salawat itu dibaca baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Demikian pula sebelumnya al-mu'allif menjelaskan ketika duduk pada tasyahud ini, maka berisyarat dengan telunjuk itu sejak awal duduk. Itu sejak apa? Awal duduk. Jadi begitu bangkit dari sujud, Allahu Akbar, duduk, langsung apa? Berisyarat dengan telunjuk. Dan disunahkan pula untuk menggerak-gerakkannya. Nah, setelah itu membaca doa tasyahud dan sholawat Ibrahimiyah. Meskipun ini pula yang sering kita dapatkan dahulu, apa? Berisyarat itu ketika memulai membaca syahadat. Jadi ketika baru awal duduk tasyahud membaca doa awalnya at-tahiyyah, ini anggaplah tangan ini ada di lutut atau paha ya. Tangan ini dalam kondisi menempel di atas lutut atau paha.
Maka membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu bangkit ke rakaat berikutnya. Maka ini wallahu a'lam bishawab kurang tepat. Yang benar adalah berisyarat dengan mengangkat jari telunjuk itu dimulai sejak awal duduk, ya, karena tidak ada dalil secara rinci yang menjelaskan kalau memulai mengangkat telunjuk itu ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau secara akal logika mungkin bisa dipas-paskan. Namanya syahadat itu apa? Persaksian apa? La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah Maha Esa. Ya memang bisa kalau kita pas-paskan. Jadi asyhadu alla, dipersaksi kita bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Namun masalahnya yang kita jumpai dari keterangan-keterangan hadis Nabi SAW itu tidak disebutkan memulai mengisyaratkan jari itu ketika syahadat. Hanya ada keterangan bahwa ketika beliau duduk SAW, sifat duduknya Nabi itu bagaimana? Sifat duduknya Nabi ketika tasyahud bagaimana? Sebagaimana duduk di antara dua sujud dalam posisi kaki, yaitu duduk apa? Iftirash. Adapun posisi tangan sebagaimana yang diterangkan di sini, ya, meletakkan tangan kanan yaitu di atas paha kiri, kemudian menggenggam seluruh jari jemari kecuali apa? Jari telunjuk. Nah, seperti ini. Dalam sebagian riwayat ada yang menjelaskan melingkarkan antara jari ibu jari dengan jari tengah. Nah, seperti ini, ya, seperti ini. Nah, hanya itu saja yang kita dapati keterangannya. Adapun memulai mengangkat jari telunjuk ketika syahadat ini tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian poin berikutnya yang ke-13, summa yad'ullaha subhanahu wa ta'ala bima yasha. Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang ia kehendaki, min khairid dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirat, mubtadi'an du'aahu bil isti'adati minal arba', memulai doanya dengan memohon perlindungan dari 4 perkara allati ista'adza minhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meminta perlindungan dari ke-4 perkara tersebut. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam dan dari siksa kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Nah, ini adalah doa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara yang disunnahkan untuk dibaca setelah tasyahud akhir. Berikutnya, thumma yaltafitu bi ra'sihi ilal jihatil yumna, lalu ia menoleh dengan kepalanya ke arah kanan, qailan assalamu alaikum warahmatullah, thumma ilal jihatil yusra mithlu dhalik,
kemudian menoleh pula ke arah kiri seperti itu, ya, salam. 6. Jadi menoleh dengan wajahnya ini mengisyaratkan bukan hanya dengan matanya ngelirik, pandangan tetap ke arah depan tapi mata ke kanan dan ke kiri, maka ini kurang. Tetapi yang benar adalah menghadapkan wajahnya dan pandangannya ke arah kanan sembari mengucapkan salam. 6. Demikian pula ke arah kiri. Adapun bagaimana kita mengucapkan salam, maka minimalnya salam ini yang paling minimal dulu ya. Yang paling minimal dulu itu adalah mengucapkan assalamualaikum saja ke arah kanan. Ini yang paling minimal, assalamualaikum, selesai. Dengan demikian orang itu telah menutup sholatnya dengan salam, sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan bahwasanya sholat itu diawali dengan takbir, tahrimuhu takbir wa tahliluhu taslim. Diharamkan dengan takbir dan dihalalkan dengan salam. Artinya ketika seseorang bertakbir maka haram melakukan segala aktivitas di luar aktivitas sholat, menjadi halal kembali ketika salam. Jadi perbuatan-perbuatan kita di luar sholat itu haram dilakukan ketika takbiratul ihram dan halal ketika mengucapkan salam. Nah, itu salam yang paling minimal, assalamualaikum, ke arah kanan saja. Adapun yang sering dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif di sini, assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke arah kiri, ya. Dan boleh juga menambahi lebih dari itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh menambah lebih dari itu. Taib. Kemudian poin berikutnya berkata al-muallif rahimahullah, wa bihadza tantahi salatuhu in kanat raq'ataini, dan dengan demikian berakhirlah salatnya apabila salat itu 2 rakaat. Apabila salat itu 2 rakaat. 6. Kemudian berikutnya fa in kanat thalathan aw arba'an. Namun apabila salat itu 3 rakaat atau 4 rakaat, yaqumu ba'da intihaihi min qiraati du'a'it tasyahhudi fi rak'ati tsaniyah mukabbiran, ya, maka setelah selesai dari membaca doa tasyahud di rakaat kedua itu apa? Bangkit seraya bertakbir. Jadi tidak perlu membaca doa apa tadi? Meminta perlindungan dari 4 perkara. Tidak perlu membaca doa minta perlindungan dari 4 perkara. Cukup doa tasyahud dan juga sholawat. Rafi'an yadaihi, dengan mengangkat kedua tangannya. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Sunnahnya mengangkat kedua tangan dari rakaat sebelumnya itu hanya dilakukan setelah duduk tasyahud. Mengangkat kedua tangan untuk bangkit ke rakaat setelahnya itu hanya dilakukan setelah duduk tasyahud. Artinya kalau tidak diawali dari duduk tasyahud maka tidak perlu mengangkat kedua tangan. Misal dari rakaat pertama. Rakaat pertama ada duduk tasyahudnya enggak? Kalau sholat itu sholat yang normal ya, kita enggak bicara sholat witir 1 rakaat. Karena kalau sholat witir 1 rakaat maka rakaat pertama langsung duduk tasyahud. Tapi kalau sholat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, maka setelah sujud yang kedua di rakaat pertama itu langsung bangkit untuk berdiri di rakaat
kedua. Tanpa ada duduk tasyahud, maka tidak perlu mengangkat kedua tangan seperti ini. Jadi dari sujud ya, misalnya sujud Allahu Akbar, langsung sedekap, ya, kecuali kalau bangkit dari rakaat kedua setelah duduk tasyahud. Nah, ada terangannya rafi'an yadaihi, setelah duduk tasyahud membaca doa tasyahud dan sholawat, bangkit ke rakaat keberapa? Ketiga, bangkit seraya bertakbir dan mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Nah, adapun nanti dari rakaat ketiga, kalau seandainya sholat 4 rakaat, maka bangkit dari sujud yang kedua di rakaat ketiga menuju rakaat keempat tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi langsung sedekap, dari sujud bangkit Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mengangkat kedua tangan itu hanya ketika bangkit dari duduk tasyahud. Taib. Mukarriran ar-rak'ata nafsaha, di rakaat ketiga ini mengulang rakaat yang sama persis seperti rakaat pertama dan kedua, bi qiyamiha wa ruku'iha wa sujudiha, dengan berdirinya, dengan rukuknya dan dengan sujudnya. Hanya saja ada sedikit perbedaan. Untuk rakaat ketiga dan keempat, ketika berdiri di dalam salat maka tidak membaca surat setelah Al-Fatihah, yang sering dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak membaca surat. Jadi setelah Al-Fatihah langsung ruku di rakaat ketiga, demikian pula di rakaat keempat. Namun ada riwayat terkadang Nabi SAW membaca surat di 2 rakaat tersebut. Kadang-kadang di rakaat ketiga setelah Al-Fatihah baca surat, demikian pula di rakaat keempat, tapi tidak dilakukan seringkali. Yang paling sering membaca surat hanya di rakaat pertama dan kedua, kemudian di rakaat ketiga dan seterusnya itu hanya mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah. Nah, seperti itu. Nah, itu hanya sedikit perbedaan saja ya. Selebihnya persis, baca Al-Fatihah, ruku, sujud, duduk, sujud, ruku, iktidal, duduk, sujud, duduk, sujud, bangkit ke rakaat berikutnya dan seterusnya. 6. Berikutnya, fa idzan taha min rakaatihi tsalisati aw rabi'ati, dan apabila telah selesai dari rakaat yang ketiga atau yang keempat, jalasa, maka duduk, wa karrara al-jalsata wal qira'ata allati fa'alaha fi nihayati rakaati tsaniyah, lalu dia mengulang duduk dan membaca seperti apa yang dikerjakan di akhir rakaat kedua, duduk tasyahud ya. Tsumma yusallimu, setelah itu salam, salam. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah sifat salat Nabi SAW secara singkat yang insyaallah kita semua mengamalkannya. Nah, sebagai bentuk murajaah. Adapun pembahasan berikutnya, beliau membawakan pembahasan wa min adabis shalah. Ini diantara hal yang penting juga ya, dan diantara adab-adab salat. Bagi yang sudah mengamalkan maka bisa sebagai murajaah dan menambah keyakinan bahwa yang kita lakukan sudah benar. Namun bagi yang belum, maka bisa segera mengamalkannya. Di antara adab-adab salat, awalan yang pertama, an yanzural musalli ilal ardi inda maudhi'i sujudihi. Seorang yang salat hendaknya melihat ke arah atau melihat bagian tanah yang akan dia sujud di atasnya, melihat ke arah tempat sujud. Wala yarfa'u 'ainaihi ila sama, dia tidak mengangkat kedua atau mengangkat pandangannya ke atas langit.
Jadi ketika sholat itu pandangan sepenuhnya menghadap ke tempat sujud, kecuali ketika tasyahud. Kalau tasyahud pandangannya melihat ke arah jari. Ya, selain tasyahud pandangan mata ke tempat sujud, tidak menghadap ke atas langit dan tidak pula memejamkan mata. Tidak pula memejamkan mata. Meskipun ini tidak sampai membatalkan sholat, namun sunnahnya itu menghadap ke tempat sujud. Tsaniyan, adab yang kedua, an la yukthira minal harakati fis shalah, tidak memperbanyak gerakan saat sholat. Maksudnya gerakan-gerakan yang tidak perlu. Kalau gerakan yang diperlukan itu boleh, tetapi tidak berlebihan. Selama itu dibutuhkan dan ada maslahatnya boleh. Namun kalau tidak ada maslahatnya dan berlebihan maka tidak boleh. Ya, kalau kita boleh contohkan misalnya keletek tangan ini ya, pas sholat kelek, nah seperti ini, atau gini-gini terus ya. Sekali mungkin pengen membenahi kepala ya nggak ada masalah, tapi kalau bolak-balik ya itu tidak dibenarkan. Salisan, yang ketiga, an yuhafidhu ala salatil jamaah, hendaknya menjaga salat jamaah fil masjid, di masjid, khususnya bagi laki-laki ya. Fa innaha afdalu min salatihi munfaridan bis 27 marrah, karena sesungguhnya salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendiri 27 kali lipat, 27 derajat lebih. Rabi'an, yang keempat, an yuhafidha 'alal adhkari wad da'awati ba'da shalah, hendaknya menjaga, merutinkan zikir dan doa setelah salat. Kal istighfari thalathan, seperti beristighfar 3 kali. Setelah salam langsung istighfar 3 kali. Wa qawlihi, demikian pula dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Ini hanya sekedar apa istilahnya, singkat saja. Jadi jangan lupakan zikir dan doa setelah sholat. Istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lalu membaca apa lagi? Subhanallah 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Masih ada lagi ya zikir yang lain. Khamisan, yang kelima, idza kana al-musalli ma'muman, apabila orang yang salat itu sebagai makmum, fala yaf'alu fi'lan min salatihi, maka janganlah ia mengerjakan perbuatan di dalam salatnya illa idza fa'alahul imamu qablah, kecuali apabila imam sudah mengerjakannya sebelumnya. Maksudnya jangan mendahului imam. Wala yajuzu alahu an yusabiqahu, dan tidak boleh bagi makmum untuk mendahului imam. Ya, tidak boleh bagi makmum untuk mendahului imam. Nah, di antara apa namanya hal seperti ini itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Imam itu dijadikan untuk diikuti. Yang namanya diikuti, imam itu di depan, baru makmum di belakang ngikut, tidak membarengi, apalagi membalap itu, mendahului. Apabila mendahului DCI ya. Taib. Kemudian, dan ini termasuk dosa besar jamaah sekalian ya, mendahului imam termasuk dosa besar. Kemudian berikutnya, nah ini
idza sahauta fi salatika, apabila Anda lupa di dalam salat, fazidta awin angkau angkasta, baik engkau menambah sesuatu di dalam salat, entah itu rakaat atau yang lain, au angkasta atau engkau mengurangi. Tapi kalau kurang ini ada perinciannya ya. Au syakakta atau engkau ragu, faj'alil nuqsana wal asas, maka jadikanlah kurang itu sebagai dasar pijakan. Tsumma akmil ma huwa matlubun minka, lalu sempurnakan apa yang dituntut darimu. Masalan contoh, syakakta annaka sallaita thalathan aw arba'an, engkau ragu bahwa engkau sudah sholat itu 3 atau 4 rakaat. Jadi ini sholat yang 4 rakaat, sholat zuhur, isya, asar misalkan, ragu apakah sudah 4 atau baru 3, maka faj'ali thalathah yal asas, jadikanlah 3 rakaat sebagai dasar, anggap 3. Tsumma tibir rabi'ati, kemudian kerjakan rakaat yang keempat. Wa ba'da khitami du'a'i tasyahudil akhir, dan setelah membaca doa tasyahud akhir, tasjudu sajdataini qabla salam, maka engkau sujud 2 kali sujud sebelum salam. Wa hadza yusamma, dan ini dinamakan sujud apa? Sujudus sahwi, sujud sahwi, sujud karena lupa. Nah ini pembahasan yang sangat simpel dan ringkas yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah ya. Ini yang paling simpel, paling gampang. Apa itu? Pokoknya kalau lupa berapa rakaat, maka anggaplah itu rakaat yang paling rendah ya. 2 atau 3 anggap 2, 3 atau 4 anggap 3, karena itu yang pasti. Artinya kalaupun ternyata kita sudah 4 rakaat, karena kita lupa maka kita menganggap 3, kita nambah 1 rakaat lagi, nggak masalah, meskipun akhirnya jadi berapa rakaat? 5 ya. Dan ini sebagai apa? Pukulan, hantaman bagi syaitan. Kenapa? Karena kita diperintah sujud mau, sedangkan iblis diperintah sujud tidak mau. Jadi sujud tambahan kita ini ya, sujud tambahan kita ini untuk menggenapkan sholat yang tadi kita menjadi ganjil. Kan ganjil tadi ya, ya harusnya 4 rakaat, tapi karena kita lupa akhirnya kita nambah 1 rakaat biar pasti, jadinya 5 kan. Maka dengan sujud sahwi ini bisa apa? Menyempurnakan, apa namanya, menggenapkan. Dan itu sebagai apa? Pukulan bagi syaitan. Tapi kalau sebagai sebenarnya pas gitu ya, memang benar-benar kita lupa, maka sudah tepat kita nambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau kita ambil yang paling tinggi 3 atau 4, ya dianggap 4 lah. Kalau ternyata 3, berarti kita belum selesai sholat tersebut, kita baru 3 rakaat, sholatnya enggak sah. Lebih baik nambah daripada apa? Kurang. Bagaimana caranya? Anggap yang paling rendah, lalu di akhir rakaat sebelum salam sujud 2 kali seperti sujud biasanya. Sujud 2 kali dengan takbir ya, Allahu Akbar, baca doa sujud, Allahu Akbar, duduk baca doa di antara doa sujud, Allahu Akbar, sujud lagi, baca doa sujud, Allahu Akbar, duduk langsung salam, karena tasyahudnya sudah dibaca tadi ya, tasyahudnya sudah dibaca tadi. Meskipun ada kalanya sujud sahwi itu setelah apa? Setelah salam, kalau kelebihan rokaat, rokaat. Taib adzan dulu, setelah itu kita lanjutkan sedikit, insyaallah selesai bab yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Kemudian setelah itu al-muallif rahimahullah menerangkan tentang salat sunnah, khususnya ar-rawatib. Beliau mengatakan walikaitu hafidha ala salawati faridatan wa sunnatan, dan agar anda benar-benar menjaga salat yang wajib maupun yang sunnah, terlebih sunnah rawatib muakkadah, ya, sunnah rawatib muakkadah, yajibu an ta'rifa a'dadaha al-mafrudata wal masnunata, wajib untuk anda mengetahui jumlah rakaat salat wajib maupun salat sunnah. Salatus subhi, salat subuh, didahului oleh 2 rakaat salat sunnah qabliyah, kemudian setelah itu 2 rakaat salat fardu, tidak ada ba'diyah setelahnya. Salat zuhur didahului oleh 2 rakaat salat sunnah qabliyah, kemudian salat zuhur 4 rakaat, setelah itu 2 rakaat salat sunnah ba'diyah. Salat asar tidak ada salat qabliyah, hanya salat asar 4 rakaat, kemudian tidak ada salat ba'diyah. Perhatikan ya, ini salat sunnah rawatib muakkadah. Salat maghrib tidak ada salat sunnah qabliyah, lalu salat maghrib 3 rakaat, kemudian salat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Demikian salat isya tidak ada qabliyah, hanya salat isya 4 rakaat, lalu salat sunnah ba'diyah 2 rakaat dan ditambah salat witir. Nah, ini semua salat-salat sunnah yang rawatib dan muakkadah. Salat sunnah rawatib artinya apa? Rawatib sering kita dengar, salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib. Jadi salat ini ada karena ada salat wajibnya. Muakkadah yang sangat ditekankan. Kalau yang tidak sangat ditekankan, ada qobliyah asar
boleh kita sholat. Qobliyah maghrib boleh kita sholat. Qobliyah isya boleh kita sholat. Ya, nah itu sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Adapun yang muakkadah tadi sudah kita terangkan, yang jumlahnya antara 10 dan 12 berdasarkan perbedaan riwayat di sholat rawatib muakkadah untuk sholat zuhur. Ya, taib. Kemudian adapun sholat sunnah yang bukan rawatib, ya maka banyak. Ada sholat duha, ada sholat qiyamul lail, termasuk sholat witir, sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Nah ini kalau sholat sunnah rawatib, maka itu yang mengiringi sholat. Dan yang terakhir, beliau menjelaskan la farqa baina hadhihi sholawati sunnatan wa fardhan wa witran. Tidak ada perbedaan antara sholat-sholat sunnah ini maupun yang wajib maupun witir, illa bin niyati, kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalbu kama taqaddam, dan tempat niat itu di dalam hati sebagaimana yang telah berlalu. Artinya apa? Kalau sampai kita temui jumlah rakaat yang sama tetapi salatnya berbeda, yang satu sunnah yang satu wajib, maka gimana cara kita membedakannya? Dengan niat. Contoh apa? Salat subuh qobliyahnya 2 rakaat, wajibnya juga 2 rakaat. Nah kita mau menentukan ini salat subuh atau qobliyah dengan cara apa? Niat. Dengan cara niat. Ya. 6. Hadhihi al-ahkamul mujmalatu lis-salat, maka ini adalah hukum-hukum yang global tentang salat. Fa'alal abdil muslim, maka sebagai seorang hamba muslim wajib an yuhafidhu 'alaiha, untuk benar-benar menjaganya. Wa yahrisu 'ala adaiha, dan semangat untuk menunaikannya. Wa yad'uwal akharina ilaiha, dan menyuruh orang lain untuk mengerjakannya. Fa in huwa fa'ala dzalik, maka apabila ia melakukan hal itu, menjaga salat, ya, menunaikannya dan antusias untuk semangat untuk mengerjakannya, insyaallah kana 'abdan salihan, dia akan menjadi hamba yang saleh. Fa sayajzihi rabbuhu subhanahu wa ta'ala bil jannah, dan akan dibalas oleh Tuhannya subhanahu wa ta'ala dengan surga. Wa sayunjihi minan nar, dan akan diselamatkan dari neraka. Ya, karena salat itu adalah rukun Islam, tiang agama, amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Apalagi pembeda antara iman dan kufur, yaitu salat. Maka kalau sampai salat itu ditinggalkan, maka ancaman neraka sangat jelas, ya, bahkan bisa sampai kafir. Ini kata Nabi SAW, orang yang meninggalkan salat faqad kafara, kata Nabi SAW, maka sungguh ia telah kafir. Jadi jangan sampai meninggalkan salat. 6. Selesailah kita pembahasan kitab Al-Islam Muyassaran pada bab yang atau juz yang pertama. Insyaallah akan berlanjut pada juz yang kedua biiznillah subhanahu wa ta'ala dengan tema-tema pembahasan berikutnya. Ada keutamaan ilmu, kemudian puasa Ramadan, zakat, haji, birrul walidain, dan seterusnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal, silahkan. Ya. Kita sholat 4 rakaat, nanti dalam pertengahan sholat pada tadi kita berdiri lagi. Jadi 5. Dan berdiri tadi 3 sudah dapat 4. Itu turun lagi apa? Majukan lagi. Taib.
apabila seseorang sholat 4 rakaat lalu dia lupa sehingga berdiri lagi pada rakaat yang kelima, di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah membaca misalkan, ingat kalau ternyata sholatnya itu sudah 4 rakaat, maka yang dilakukan adalah langsung duduk. Yang dilakukan itu langsung duduk. Karena apa? Dia sudah ingat betul dan sudah sadar betul kalau ini sudah kelebihan. Dan ini berbeda kalau lupanya itu tidak tasyahud awal. Seseorang sholat maghrib misalkan, lalu di rakaat kedua harusnya tasyahud awal, ya kan? Harusnya tasyahud awal. Namun bablas sampai berdiri di rakaat ketiga, sudah berdiri sempurna, sudah membaca sebagian Al-Fatihah, lalu sadar lu tadi belum tasyahud. Maka yang dilakukan, lanjutkan sholat Anda sampai akhir, kemudian setelah tasyahud akhir, sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Itu menggantikan duduk tasyahud awal yang lupa. Tapi kalau berdirinya belum sempurna, Allahu Akbar belum sedekap, belum duduk tasyahud awal, kembali duduk, duduk, ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya jamaah sekalian, kalau tasyahud awal itu bukan rukun, itu wajib sholat. Kalau ditinggalkan karena lupa, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi tidak perlu kembali duduk, lanjutkan sholat sampai selesai, sampai tasyahud akhir, baru setelah itu sujud sahwi 2 kali, langsung salam. Berarti nggak ngerjakan tasyahud awal, iya, karena lupa, ya, tidak mengerjakan tasyahud awal karena lupa, tidak mengapa. Tapi kalau sengaja nggak sah. Sengaja meninggalkan tasyahud awal tidak sah sholatnya, karena patokannya meninggalkan yang wajib dan rukun secara sengaja tidak sah. Meninggalkan yang wajib tidak sengaja sah, diganti dengan sujud sahwi. Meninggalkan yang rukun tidak sengaja, lupa, sah apabila rukun itu dikerjakan. Jadi lupa sujud misalkan, nah ini ya, sujud baru sekali langsung bangkit. Rakaat pertama ya, rakaat pertama dari i'tidal, Allahu Akbar, sujud, setelah sujud langsung bangkit ke rakaat kedua, belum duduk di antara 2 sujud dan juga belum sujud yang kedua. Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini, berdiri secara sempurna baca Al-Fatihah, baru sadar, jangan balik. Tapi apa? Gugurkan rakaat pertama tadi. Jadi rakaat pertama itu enggak sah. Jadi sekarang ini baru rakaat pertama. Ya. Nah, jadi lupa tidak mengerjakan rukun, enggak apa-apa, asalkan rukun itu harus dipenuhi setelah ingat. Rukun itu harus dipenuhi setelah ingat. Artinya tidak bisa diganti dengan sujud sahwi semata. Jadi rukun itu wajib dikerjakan. Kalau kurang sujud, ya harus sujud meskipun di rakaat berikutnya. Akhirnya nambah 1 rakaat lagi, karena rakaat yang tadi sujudnya nggak sah, otomatis rakaatnya gugur, sehingga perlu nambah 1 rakaat lagi, ya. Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya,
karena sudah sempurna, ini kan pasti sudah sempurna, sholat sudah selesai kan, sholat sudah selesai, maka langsung kembali duduk, tidak mengapa, tidak perlu kita tambahi lagi, tidak perlu kita tambahi lagi, teruskan gitu ya, berarti sengaja nambah jadi 5. Bedanya dengan yang tadi belum sah, karena di rakaat pertama sujudnya kurang, sehingga apa, bangkit ke rakaat berikutnya itu dianggap baru rakaat pertama. Jadi gimana? Pak? Pakai sujud sahwi, iya, tetap pakai sujud sahwi ya, tetap pakai sujud sahwi, karena ada gerakan tambahan sebenarnya. Harusnya kita sudah salam tapi kita berdiri kan. Nah, sujud sahwinya kalau dalam kondisi seperti ini setelah salam. Makanya ini termasuk diantara pelajaran yang sangat ringkas ya. Ya, sebenarnya ada perincian yang cukup luas dalam masalah sujud sahwi. Ya, kapan kita sebelum salam, kapan setelah salam, bagaimana kalau ragu tapi punya dugaan kuat, bagaimana kalau ragu sama sekali nggak ada yang dikuatkan. Nah, ini ada perinciannya sebenarnya, tapi ringkasnya kalau kita bingung sebelum atau sudah salam, maka tadi disampaikan sebelum salam saja, setelah tasyahud, baca tasyahud akhir, sujud sahwi 2 kali, setelah itu salam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi yang sampaikan? Nggih. Yang sujud 1 kali tadi kan kita lupa Ya. Kita ragu-ragu, bukan ragu-ragu itu adalah godaan setan. Apa kita harus bangun lagi? Rakaat pertama ya, sujud sekali. Terus? Ragu-ragu. Kedua belum. Nah, kalau ragu-ragunya pas masih sujud ya tambah saja. Mending lebih daripada kurang. Kalau sudah berdiri belum baca Al-Fatihah. Kalau sudah berdiri tegak, sudah sedekap, maka hanguskan yang tadi, hanguskan yang rakaat pertama tadi. Jadi ini baru rakaat pertama ya, tapi itu jarang misalnya Pak ya. Sujud ya, Allah alam bishawab. Kalaupun terjadi ya kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Rakaat ketiga sujud, berarti habis iktidal sujud langsung berdiri rakaat keempat, dia sama, berarti masih kurang 1 rakaat, dia masih kurang 1 rakaat. Kalau memang benar-benar ingat ya, oh iya tadi saya yakin baru 1 kali sujud, berarti rakaat ketiga dia apa? Digugurkan. Subhanallah. Benar. Dan makmum yakin benar ya. Solusinya bagi makmum setelah salam nambah 1 rakaat. Betul. Makmumnya akhirnya kan cuman sujud sekali kan? Betul. Iya kalau jadi imam atau salat sendiri. Tapi kalau makmum dia kan ngikut imam, sehingga untuk rakaat yang tadi nggak pakai sujud yang kedua itu dianggap nggak sah bagi imam dan makmum. Otomatis ngikuti imam sampai selesai. Imam yakin sudah 4 rakaat, makmum yakin di rakaat ketiga tadi nggak sah, berarti tinggal nambahin 1 rakaat makmumnya. Ada imamnya nggak mau dibenahi kan gitu ya? Ya, urusan imam urusan lain. Artinya nanti setelah salam, mam kamu tadi kurang 1 rakaat, tambah oh. Saya sudah sebagai makmum tadi.
bangkit. Ya, kita berdiri. Iya, sadar. Terus balik. Terus. Iya. Betul. Itu imamnya kalau tahu. Ya. Betul. Berarti nambah rakaat keempat lagi kan? 5 rakaat dengan 1 rakaat yang tidak sah. Lalu? Betul. Ya makmumnya salah juga. Ya. Jika suatu saat terjadi, makmum apapun ngikut imam sampai selesai. Kalau imamnya ternyata sudah benar, kalau dia itu tadi salah, ya kan? Bangkit ke rakaat keempat dalam kondisi rakaat ketiganya nggak sah. Berarti rakaat keempat ini jadi rakaat ketiga dan dia nambah 1 rakaat lagi kan? Benar kan? Ya sudah, makmum ngikut saja. Yang jadi masalah kalau imam merasa benar dan makmum tahu salah. Nah, ini baru makmumnya nambah sendiri. Imam urusan dia dengan Allah. Hanya tertinggal sujud yang lali tadi, apa harus membatalkan semua rakaatnya? Tidak, hanya 1 rakaat itu. Hanya rakaat itu saja. Rakaat ketiga itu mana? Tidak hanya sujud sahwi saja untuk menggantikan. Oh, nggak bisa. Rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus diganti dengan rukun itu sendiri. Sujud iya, sujud kan rukun. Maksudnya gimana? Ya, sujudnya itu lupa. Sujud cuman sekali. Hanya sekali tadi di kasusnya. Iya, kemudian bangkit langsung ke rakaat berikutnya. Itu batal rakaat ketiga itu. Iya. Jadi tidak sah, rakaat itu tidak sah. Mau tidak mau harus diganti. Baik digantinya saat sholat, tambah 1 rakaat lagi, dianggap yang tadi hangus, atau kalau ternyata baru tahu, diingatkan temennya misalkan setelah salam, tadi kamu sujud cuman sekali, berarti rakaatmu yang kesekian nggak sah. Tambah 1 rakaat, langsung tambah 1 rakaat, langsung sujud sahwi. Ya. Pembahasannya sebenarnya ringan, tapi karena mungkin ada hal-hal yang tidak disampaikan, jadinya dibahas di luar pembahasan. Tidak apa-apa, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.